Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di minggu hari ini Kak Gita bakal isi firman Tuhan untuk kelas besar selama sebulan ke depan. Firman Tuhannya diisi bareng Kak Gita ya. Jadi, setiap apapun yang nanti Kak Gita bicarakan, tolong untuk dicatat ya. Pertama, harus menyiapkan buku dan pulpen. Kedua, harus ada Alkitab. Ketiga, kalau emang nanti aus, siapin minumnya. Keempat, harus udah mandi. Dan yang kelima, hati dan pikirannya harus fokus kepada Tuhan. Oke? Oke? Kalau adik-adik udah pada siap, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas segala berkat dan rahmat Tuhan kepada kami. Ya Bapa, saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami dengar dan apa yang kami baca dapat kami terima dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir, kiranya kami dapat fokus dan kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, yang pertama, kakak mau kasih tahu dulu. Jadi minggu ini adalah minggu Trinitatis. Coba diulangin, minggu Trinitatis. Ya, betul. Terus, tema minggu ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Catat ya adik-adik yang poin-poin pentingnya, karena nanti setelah ini akan ada kuis. Terus, bacaannya itu kita nanti buka 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Tapi catat dulu ya, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari 2 Korintus 13 ayat 13. Oke? Ayat hafalannya adalah 2 Korintus 13 ayat 13. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik buka yuk. Buka 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Korintus tuh di perjanjian apa ya? Baru atau lama ya? Perjanjian baru ya. Korintus di mana ya? Nah, di bawahnya Roma. Buka 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita mau bedah ayat. Kan tadi kita baca ada 3 ayat kan? Ayat 4, 5, dan 6. Ayat 4 tadi dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Maksudnya apa ya? Ini siapin ya, HP boleh pakai Alkitab, tapi lebih baik pakai Alkitab. Siapin pulpen dan Alkitabnya ya, dan buku. Jadi kakak mau kasih tahu di ayat 4 itu ada tulisan ada rupa-rupa karunia. Nah, di dalam bahasa Yunani yaitu charis, yaitu artinya kasih karunia. Artinya apa sih? Artinya adalah mencakup motivasi untuk pelayanan. Nah, jadi di ayat 4 itu dijelaskan bahwa rupa-rupa karunia itu yang ada di dalam satu roh itu yaitu motivasi kita untuk bisa pelayanan. Yang kedua ada di ayat 5. Ayat 5 adalah dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Di dalam bahasa Yunani pelayanan itu adalah diakonia ya. Jadi arti dari diakonia adalah pelayanan. Maksudnya apa sih? Pelayanan yang bersifat hamba. Hamba itu adalah pelayan, ya kan? Seperti Tuhan Yesus waktu di dunia. Dia datang ke dunia
bukan jadi seorang raja kan yang dilayani, malah Tuhan Yesus yang melayani. Nah, seperti itulah kita juga harus bisa menjadi pelayan Tuhan. Dan yang terakhir adalah ayat 6, yaitu dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Maksudnya berbagai-bagai perbuatan ajaib itu adalah, jadi maksudnya adalah pekerjaan. Ini berasal dari kata energes, itu artinya aktif atau penuh tenaga. Nah, maksudnya adalah Allah Bapa memberikan kuasa kepada manusia atau pelayannya yang udah Tuhan percayakan untuk membuahkan hasil-hasil tertentu. Misalnya kita dikasih kuasa sama Tuhan untuk bisa mendoakan orang sakit. Nah, itu adalah buah dari pekerjaan Tuhan. Kakak juga mau kasih ilustrasi nih. Kita punya jari berapa? 10 ya. Tapi di dalam satu tangan ada 5 jari. Jari yang pertama yaitu ibu jari. Ibu jari memiliki fungsi yang berbeda dengan jari-jari yang lain, seperti ibu jari beda sama telunjuk, beda sama jari tengah, beda sama jari manis, dan beda sama jari kelingking. Nah, jari-jari ini memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, jari ibu jari itu untuk memberikan misalnya pujian, wah keren banget misalnya. Kalau jari telunjuk itu misalnya dipanggil, misalnya namanya Herti gitu, saya Bu. Nah, untuk menunjuk ya. Jari tengah dan jari manis biasanya untuk memakai perhiasan, yaitu cincin. Dan jari kelingking misalnya kita waktu itu pernah musuhan, terus kita udah baikan nih, akhirnya dia kayak gini ya. Jadi misalnya pokoknya setiap jari ini memiliki fungsinya masing-masing. Tetapi bisa gak sih kita makan cuman dengan satu jari? Makan pakai sendok dengan satu jari, aneh ya. Dan itu kayaknya yang ada berantakan ya nasinya kemana-mana. Kalau pakai jari jempol apalagi nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan 5 jari untuk makan, hasilnya maksimal kan, dan sendok pun tidak akan jatuh. Nah, itu adalah maksud dari firman Tuhan hari ini. Jadi tadi kan disebutkan bahwa rupa-rupa itu ada banyak, tetapi satu intinya adalah untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, terus kalau misalnya udah pada paham semua, adik-adik, sekarang kakak ada kuis. Kuis yang pertama, catat ya. Nanti cara mengumpulkannya adalah bukunya itu difoto, jawabannya soal dan jawaban catat. Kecuali nanti ada satu soal yaitu membuat video. Jadi bukunya itu dicatat nama lengkap, terus HKI sekolah minggu, Kalideres kelas besar, tanggal berapa, terus nama minggunya apa, gitu ya. Berarti misalnya gini nih, misalnya dicatatkan Kak Gita, nama Rida Gita Dahlia Purba, HKI sekolah minggu Kalideres kelas besar, tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 kan? Ya, tanggal 7 Juni 2020, Minggu Trinitatis gitu. Nomor 1. Oke? Sekarang masuk ke soal nomor 1. Soalnya adalah apa nama minggu dan tema hari ini. Oke? Nomor 2 adalah di ayat 4 tadi ada istilah bahasa Yunani yaitu charis. Apa artinya di dalam bahasa Indonesia? Nomor 3, apa arti dari diakonia? Udah. Nomor 4, sebutkan talenta yang kalian miliki. Misalnya, talenta Kak Gita adalah bernyanyi. Berarti Kak Gita tulis, talenta yang saya miliki adalah bernyanyi. Gitu ya. Dan yang soal yang terakhir adalah membuat video dengan menghafal ayat hafalannya. Oke? Jadi ada 5 soal ya. Ayat hafalan itu dari 2 Korintus 13 ayat 13. Oke? Oh iya, dikumpulkannya ke WhatsApp Kak Gita, terus difoto. Jadi nanti kirimnya ada 2,
foto, foto kertas, dan video. Nanti bakal Kak Gita nilai, dan setiap orang yang mengerjakan dia bakal mendapatkan nilai. Pada saat kita masuk nanti pasti ada buahnya alias hadiah. Oke? Semangat terus, jaga kesehatannya, jangan keluar-keluar, nurut sama orang tua, makan buah, makan sayur, minum, jangan makan es karena lagi musim flu. Jaga kebersihan, sehat terus ya. Terus kalau udah siap, kirim ke Kak Gita paling lambat itu hari Kamis jam 6 sore paling lambat ya. Oke? Terima kasih. Sekarang kita mau berdoa yuk. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau berterima kasih sama Tuhan karena kita udah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan rahmat Tuhan kepada kami. Tuhan terima kasih atas sapaan firman Tuhan bahwa kami memiliki Roh Kudus, bahwa kami harus memiliki hati yang mau melayani Tuhan seperti Tuhan melayani kami saat Tuhan berada di dalam dunia. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, jaga kami selalu ya Bapak, berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami, berkati semua orang-orang yang kami kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang telah kami dengar tadi ya Bapak dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa membaca kitab suci-Mu Tuhan secara rutin ya Bapak, dan kami dapat memahaminya bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Bye, happy Sunday.